Agar hari ini kita dapat berbagi dengan Tuhan. Hari ini kami menyatakan diri karena itu ya Allah, bukan karena itu hati kami. Berikanlah pemahaman. Saya hormati para camat se-Kabupaten Bandung Timur, yang saya hormati BPJS cabang Muara Tebet, sehingga kita pada peran serta BPJS dan BRI melalui program 3MC di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Timur yang sudah kita lakukan kerjasama dengan sangat baik, dari baik itu dari hadir pada acara sosialisasi ini, yang tentunya acara ini diadakan untuk pelayanan publik Bank BRI dan BPJS kesehatan kepada pemerintah desa Kabupaten Bandung Timur. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik Bank Rakyat Indonesia BPJS dan untuk mencapai plafon atau kesamaan pemahaman terkait program pemerintah Timur yang ke depan lebih berpihak kepada daya masyarakat serta humanis. Maka salah satu daya masyarakat dengan segala bentuk keluh kesah dihadapi oleh masyarakat terkait pelayanan BPJS baik di rumah sakit maupun pelayanan administrasi lain dalam dapat diselesaikan dengan lancar dan baik. Hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia, akhirnya dengan menyerahkan ikhtiar kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara sosialisasi peran serta BPJS dan BRI melalui program 3M, IS dan Desa Sendirian dalam rangka optimalisasi peserta masyarakat serta pemberdayaan di Kabupaten Bandung Timur tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Ini ada pantun ramah dengan cendrawasih. Mari kita tingkatkan pelayanan publik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik sampai di gunung ladang, abu-abunya di samping dua. Ini tapi anak bujang baru-barunya keluarkan dua. Mengucapkan terbang berusaha salah satu potensi desa yang sangat bagus di Banten. Next, teman boleh. Desa Brilian yang ada beri-beri di depannya itu, Desa Brilian apa sih? Tadi sudah saya jelaskan bahwa Desa Brilian itu merupakan program yang diinisiasi oleh Bank BRI untuk meningkatkan potensi-potensi dari sumber komitmen Bapak Ibu untuk mendorong desa ini supaya sampai ke desa maju dan berkembang dan mandiri tadi. Optimalisasi desa, memajukan BUMDes, maupun klaster-klaster usaha yang ada di semuanya ikut. Itu Bapak diwajibkan. Kemudian yang selanjutnya adalah patuh, karena sudah diundangkan berbentuk undang-undang. Ketika diundangkan maka itu secara hukum akan kita harus kita patuh terkait dengan saya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang terbaru kan pandemi kita sudah mau berakhir, mau dijadikan endemi JKN. Itu kalau sakit COVID biaya pengobatannya dibiayai oleh negara. Ya tahan Pak, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Oke. Ya.
Siap, tahan Pak. Izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sini Pak. Siap, 1, 2, 3. Betul-betul pagi hari ini kita berkesempatan hadir diresmikan ini dalam rangka sosialisasi BPJS dan BRI. Kemudian ini yang ambil salah satunya adalah dari BPJS ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenaga masyarakat. Ya, PNS serta pegawai swasta. Program ini mulai diselenggarakan pada tahun 2014 melalui dasar hukum undang-undang nomor 24 tahun 2011. Jadi harapan kita ke depan masalah BPJS ini kami bekerja dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas bagaimana ya, dari 114 kurang lebih 114 ribu penduduk kita ini agar bisa mempunyai kartu itu, ya kan, kartu BPJS. Ya, kartu BPJS harapan kita, karena jangan sampai nanti ada salah satu kita yang sakit berurusan di rumah sakit tentang rujukan apa salah satu kelengkapan atau administrasi bersulit lah. Jadi harapan kita ke depan juga dalam dinas kesehatan dari SPG juga menerima saran ini dengan baik untuk memperlakukan pasien-pasien kita yang mempunyai kartu itu. Dari bagian keluarga itu kita bisa informasi kabupaten ya. Apakah diharuskan itu Pak? Membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengikuti ini agen-agen briling, karena BRI adalah jaringan terluas dari seluruh bank-bank di Indonesia. Jadi harapan kita ke depan mudah-mudahan di pedesaan manapun ada briling itu untuk mempermudah urusan misalnya transfer untuk anak ya, dari hal kecil lah misalnya 300 bisa. Dan keterlibatan BUMDes sendiri Pak diharuskan ya Pak ya untuk itu diharuskan. Terkait dengan desa brilian. Jadi desa brilian itu adalah salah satu program di BRI untuk memberdayakan ekonomi di desa. Jadi melalui BUMDes. Jadi harapannya kita ekonomi di desa itu tumbuh berkembang ya, mulai dari BUMDesnya. Ya, kalau misalnya BUMDesnya aktif, tadi dipresentasikan ya, dari sekian banyak BUMDes itu yang aktif belum ada separuh. Nah, kita pengen bergerak di situ. Kita pengen meningkatkan ekonomi masyarakat desa, karena mau nggak mau sekarang tumpuan ekonomi Indonesia itu adanya di desa. Dengan bergeraknya BUMDes, nah, ekonomi Indonesia otomatis juga akan lebih cepat lagi pulih dari COVID seperti itu. Tadi juga dipresentasikan mengenai agen briling ya. Agen briling di Barito Timur ini ada 182 lebih agen briling. Jadi agen briling di Barito Timur itu bisa dibilang setiap desa ada satu atau bahkan lebih, karena desa 101 ya. Agen briling kita punya 182 agen briling lebihnya. Itu sudah tersebar ke semua desa ini. Ya. Pak, sistem kerjasamanya seperti apa Pak? Pendanaan atau masih support seperti apa Pak? Kalau untuk desa brilian itu kita sistemnya literasi itu bimbingan. Jadi kita lihat nanti desa-desa ini itu apa yang komoditi apa atau mungkin item apa yang pengen ditonjolkan. Katakanlah misalnya sentra semangka mungkin, atau mungkin sentra nanas, atau mungkin tadi ada yang di desa mana tadi yang mau menonjolkan sisi wisatanya. Nanti kita coba datang ke sana, kita pelajari, nanti kita bantu ini bisa ditingkatkan dari apa. Katakanlah misalnya wisata untuk desa brilian ini kan harapannya dia go digital ya. Jadi desa ini ekosistemnya nanti jadi ekonomi digital, kemudian sustain ke depan, pertumbuhan ekonominya berkelanjutan seperti ini. Misalnya katakanlah
untuk wisata misalnya oh untuk masuk ke desa wisatanya atau mungkin ke objek wisatanya misalnya pakai QRIS BRI atau mungkin pembayaran parkirnya misalnya kan pakai QRIS, jadi dia bisa bayar pakai ShopeePay, pakai OVO, pakai GoPay, pakai Brimo juga bisa, pakai mobile banking bank lain juga bisa gitu ya. Tadi terkait sama agen billing, terkait dengan agen billing misalnya untuk transfer, jadi di Barito Timur ini kan kita punya sangat luas sehingga kita bisa menjangkau dengan agen billing. Mau kepesertaan dari pemerintah desa, kepala desa, sekretaris, haur seperti itu. Kemudian juga kita mensosialisasikan terkait dengan masih adanya kuota PBI APBN yang masih belum terpenuhi untuk Batin. Jadi meminta kepada kepala desa, per desa, biar bisa mendata, kemudian mengusulkan ke PMDesos untuk datanya masuk ke DTKS, yang mana data tersebut diusulkan ke Kemensos. Dan sejauh ini Pak, terkait sama pemerintah ya Pak ya, Terkait dengan keluhan kita memang masih ada Pak ya, masih ada keluhan pasti itu, karena pelayanan publik tidak lepas dari yang namanya nasional. Tapi kita berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah selaku penyedia layanan kesehatan. Karena kan rumah sakit, kemudian puskesmas itu punya pemerintah daerah. betul. Nah, BPJS di sini adalah sebagai pembayar jaminan kesehatan. Seperti itu Pak. Nah, kan yang Terkait dengan kanal pengadilan Pak ya, jadi masyarakat sekarang dipermudah. Jadi contoh bisa melewati mobil JKN, jadi masyarakat bisa menginstal mobil JKN lewat Play Store atau App Store, kemudian itu transaksinya, kemudian bisa juga lewat car center kita 165 ataupun lewat WA 08 118 105 105. Nah itu lewat kanal-kanal yang online. Nah, kalau untuk di rumah sakit ataupun di puskesmas bisa langsung ke loket pengaduan, karena di rumah sakit ataupun puskesmas itu ada loket pengaduannya Pak. khusus ke BPJS ya. Ya, untuk pelayanan ya hanya sangat pelayanan. Pak, ada tingkatan Oleh pemerintah itu cuma ada 3 kelas Pak. Iya. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 seperti itu. Kalau untuk penerima bantuan iuran buka kayak di kelas 3. Kemudian untuk masyarakat yang mampu, kemudian pekerja penerima upah berdasarkan segmentasi yang iurannya itu ada kelas 1 dan kelas 2. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan bahwa secara data yang terdaftar penduduk Batin itu sekitar 97% Pak. yang ikut ya. 97% penduduk Batin sudah terdaftar di dalam pesertaan PKS. Tapi dalam 97% itu hanya 64% yang aktif. Hanya 64% yang aktif. Yang sisanya ada yang meninggal, ada yang non-aktif Pak. Nah itulah kami minta kerjasama dari pemerintah, dari teman-teman wartawan, bersama kepada masyarakat.